Mujin kembali ke alam lain dan kembali bertemu dengan Bosal. Ia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Bosal lalu menjelaskan tentang kontrak kerja yang pernah mereka tanda tangani. Ternyata, dalam kontrak tersebut, Mujin harus menjalani pekerjaannya selama 6 bulan. Jika ia tidak melakukannya, maka nyawanya menjadi taruhannya. Tentu saja Mujin tidak memiliki pilihan lain selain menjalankan tugas tersebut. Hal ini sempat memicu perdebatan antara mereka. Namun pada akhirnya Bosal menghilang begitu saja, membuat Mujin sangat kesal. Mujin pun terbangun dari ketidaksadarannya dan mendapati dirinya berada di rumah sakit. Namun, dokter menyatakan bahwa kondisi tubuhnya sepenuhnya normal. Ia kemudian menceritakan kepada Hiju tentang kontrak kerja selama 6 bulan yang telah ia tanda tangani. Setelah itu, Mujin mulai mencari roh berikutnya yang harus ia bantu. Hiju pun menyarankan Mujin untuk menenangkan diri di sauna. Sementara itu, Hiju tampak cemburu ketika Yunwo mendapat pesan dari Yeonjin. Tiba-tiba, dari arah belakang muncul kakak Hiju, yakni Miju, yang mengejutkan mereka. Miju juga memperingatkan Yunwo agar tidak membuang waktunya bersama Hiju. Tak lama kemudian, Miju sadar bahwa jaket kesayangannya dipakai Hiju tanpa izin. Ia pun marah dan meminta Hiju melepaskan jaket tersebut. Akhirnya, mereka bertiga makan bersama, meskipun Miju dan Hiju masih terlihat tidak akur. Yunwo, yang duduk di antara mereka, hanya bisa menyaksikan pertengkaran kakak beradik itu. Setelah selesai makan, mereka bertiga tampak mabuk. Di tengah percakapan, Hiju sempat membahas tentang kemungkinan hubungan antara Mujin dan Miju akan kembali berbaikan. Namun Miju menolak hal tersebut. Yunwo kemudian mengantar mereka pulang. Sementara itu, saat Mujin terbangun dari tidurnya, ia melihat seorang wanita yang ternyata adalah hantu. Mujin langsung panik dan berusaha kabur, namun hantu tersebut terus mengikutinya. Akhirnya, Mujin memutuskan kembali ke kantor. Ia merasa sedang diikuti seseorang. Setelah masuk, ia menyalakan seluruh lampu dan berbaring. Dari arah belakang, hantu wanita itu muncul dan duduk di belakangnya. Mujin ketakutan dan memohon agar hantu itu tidak mengganggunya. Ternyata, hantu tersebut adalah seorang perawat bernama Unyong. Keesokan harinya, Hiju datang ke kantor dan menyapa Mujin. Ia masih kesal pada kakaknya dan berniat membalas dendam. Tanpa disadari, Mujin telah dirasuki oleh roh Unyong, yang juga menyimpan dendam. Ia pun meminta Hiju menemaninya ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Mujin tampak kesakitan. Sesampainya di rumah sakit, Hiju langsung menggendongnya untuk menjalani pemeriksaan. Dr. Park yang sebelumnya juga pernah memeriksa Mujin setelah insiden kesetrum, kini kembali menangani kasusnya. Tiba-tiba, Mujin yang dirasuki oleh Unyong, mengamuk dan memarahi Dr. Park. Ia menuduh bahwa semua kesalahan berasal dari dokter tersebut. Hiju pun panik dan khawatir Mujin akan melakukan hal yang membahayakan. Tak lama, Yunwo datang ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi Mujin. Ia menceritakan semua kegilaan yang dilakukan kakak iparnya. Namun tiba-tiba, Hiju menyadari bahwa Mujin menghilang. Ternyata, Mujin sedang mengikuti Dr. Park dan bahkan sempat menamparnya. Mujin meluapkan semua emosi yang dimiliki oleh roh Unyong saat masih hidup. Ia juga mengatakan bahwa dirinya hanya mengikuti perintah dari Dr. Park. Dr. Park mulai menyadari kalau semua perkataan Mujin mirip dengan apa yang terjadi pada Unyong. Tak lama kemudian, Mujin memukul Dr. Park hingga membuat dokter itu tak berdaya. Yunwo dan Hiju segera datang untuk melerai mereka. Akibat insiden tersebut, Mujin dilarang datang kembali ke rumah sakit dan diusir. Namun, Mujin tidak sepenuhnya menyadari apa yang sebenarnya terjadi karena saat itu ia sedang dirasuki roh Unyong. Ketika Mujin berbalik, ia melihat perawat Unyong terjatuh dari lantai atas dengan luka di kepala. Sementara Dr. Park terlihat ketakutan. Sesampainya di kantor, Hiju terus mengomel dan menegur Mujin atas kejadian tersebut. Ia khawatir jika suatu saat Mujin kehilangan kendali dan membakar rumah sakit. Sementara itu, Yunwo menelusuri latar belakang perawat Unyong. Ia hanya menemukan sebuah artikel yang menyebutkan tentang seorang perawat yang meninggal karena jatuh dari gedung. Yunwo kemudian membawa Mujin dan Hiju pergi menemui seorang dukun. Mereka ingin mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Mujin. Saat dukun itu menatap Mujin, ia langsung terkejut dan mengatakan bahwa Mujin sedang dijaga oleh sosok jenderal tertinggi. Mujin menduga bahwa yang dimaksud adalah Bosal. Dukun itu pun mengatakan bahwa jenderal tersebut akan selalu melindungi Mujin. Namun, ketika dukun menyuruh Mujin membeli jimat, Mujin merasa kesal dan pergi begitu saja. Mereka lalu mencoba mendatangi gereja dan meminta pastor untuk melakukan pengusiran setan. Namun, pastor justru merasa tersinggung dan meminta mereka untuk tidak bercanda. Tak putus asa, mereka pergi ke kuil,
Tetapi sang biksu hanya menyarankan mereka bertiga untuk berdoa bersama dan bersujud. Hal ini membuat Mujin semakin frustasi karena ia merasa sudah terlalu lelah menghadapi semua ini. Akhirnya, mereka pergi dengan langkah lemas. Sesampainya di depan kantor, Mujin menyuruh Hiju dan Yunwo untuk segera pulang. Setelah mereka pergi, Mujin masih duduk lemas di depan minimarket. Tak lama kemudian, Yeonjae datang menghampiri, membuat Mujin kaget. Yeonjae mulai bertanya-tanya apakah Mujin benar-benar seorang advokat roh. Mujin pun menjawab dengan bangga bahwa itu benar. Meskipun ia heran kenapa Yeonjae tiba-tiba menanyakan hal tersebut. Setelah itu, Mujin memutuskan untuk kembali ke kantornya. Namun, sesampainya di dalam, ia melihat hantu Unyong yang kembali muncul dan perlahan mendekatinya. Tentu saja Mujin merasa ketakutan. Saat itulah Bosal tiba-tiba muncul. Tak lama kemudian, Unyong mulai menunjukkan kilasan masa lalunya. Ternyata, ketika masih hidup, ia kerap ditindas oleh kepala perawat bernama Lee Jong. Saat itu, Unyong masih menjadi perawat baru dan sering ditekan oleh Lee Jong hingga harus lembur setiap hari. Suatu ketika, Unyong secara tidak sengaja menjatuhkan obat. Hal ini membuat perawat Lee Jong semakin marah padanya. Beruntung, ada perawat lain bernama Sion yang mencoba menenangkan situasi. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Mujin, Yunwo sebelumnya telah memasang kamera tersembunyi di alat pembersih kantor, sehingga ia dan Hiju dapat memantau kondisi Mujin dari kejauhan. Kini, Bosal meminta Mujin untuk menyelidiki lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi pada perawat Unyong. Di masa lalu, diceritakan bahwa saat Dr. Park sedang menangani pasien, ia meminta Unyong memberikan obat tertentu. Namun, Unyong mencoba memperingatkan Dr. Park agar memeriksa hasil laboratorium terlebih dahulu sebelum memberikan obat tersebut. Namun Dr. Park tersinggung karena Unyong berani mengaturnya dan memintanya untuk tetap melaksanakan perintahnya. Di sisi lain, Unyong curhat kepada sahabatnya, Sion, bahwa ia merasa sudah tidak sanggup dan ingin berhenti dari pekerjaannya. Namun, Sion berusaha menguatkan dan meyakinkan Unyong untuk tetap bertahan. Tiba-tiba, perawat Liong datang. Ternyata, Unyong sebelumnya berusaha melaporkan perawat Liong dengan membuat laporan perundungan di tempat kerja. Namun, laporan itu diketahui oleh Liong hingga membuatnya murka. Saat mereka sedang berselisih, laporan tersebut terjatuh dan masuk ke bawah lemari. Belum sempat mengambilnya, mereka harus menangani pasien darurat, pasien yang sebelumnya diberikan obat oleh Unyong atas perintah Dr. Park. Namun kini, Dr. Park justru membalikan fakta dan menyalahkan Unyong atas kondisi pasien tersebut. Padahal, Unyong sudah mengingatkan serta menunjukkan hasil laboratorium sebelumnya. Tetapi Dr. Park tetap bersikeras menyuruhnya memberikan obat. Perawat Liong juga tidak peduli dengan penjelasan Unyong dan terus menyalahkannya, hingga membuat Unyong sangat frustrasi. Di sisi lain, dokter senior memperingatkan Dr. Park bahwa untuk segera membereskan hal tersebut karena jika dibiarkan berlarut, maka nama baik rumah sakit yang akan dikorbankan. Tekanan demi tekanan membuat Unyong semakin terpuruk, hingga akhirnya ia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap gedung rumah sakit. Setelah melihat semua itu, Mujin merasakan emosi yang sangat dalam. Tiba-tiba, ia kembali berada di alam lain dan bertemu lagi dengan Bosal. Mujin yang terlihat marah menyalahkan Bosal karena terus dirasuki oleh roh Unyong. Namun kali ini, Bosal berjanji akan menjaga Unyong, asalkan Mujin menyelesaikan kasus tersebut. Mujin pun makin kesal karena merasa tidak diberi panduan apapun, lalu kembali ke dunia nyata. Ia kini mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada perawat Unyong. Dari pesan Hiju, ia mengetahui bahwa akun media sosial Unyong tidak pernah lagi mengunggah foto sejak mulai bekerja sebagai perawat. Mujin pun terus berusaha mencari bukti kuat untuk menjerat rumah sakit atas kematian Unyong. Namun, karena kematian Unyong dianggap sebagai bunuh diri, kasus tersebut tidak bisa digolongkan sebagai kecelakaan kerja. Hiju kemudian menghubungi adik Unyong dan mereka sepakat untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Karena jam kerja telah usai, mereka memutuskan untuk pulang. Saat Mujin mencoba menahan Hiju dan Yunwo, Hiju malah meledeknya kenapa tidak pulang saja ke rumah. Hal itu membuat Mujin kesal, dan akhirnya ia memutuskan pulang ke rumah yang sudah lama ia tinggalkan. Sementara itu, istrinya, Miju, terlihat sedang bersantai bersama anjing mereka. Karena kini Hiju tinggal bersama kakaknya, ia pun mulai penasaran terhadap perasaan Miju pada Mujin. Miju mengakui bahwa ia sempat merindukan Mujin saat ia pergi, tapi merasa frustrasi ketika Mujin kembali. Mujin akhirnya bertemu dengan orang tua Unyong. Mereka menceritakan bahwa selama ini harus berjuang sendirian. Beberapa pengacara yang pernah mereka sewa memilih mundur. Bahkan pengacara terakhir yang dianggap kompeten pun akhirnya menyerah karena tidak memiliki cukup bukti. Kini, Hiju tetap berada di rumah sakit untuk mencoba mengangkat kembali isu kematian Unyong. Hal ini membuat sejumlah perawat merasa tidak nyaman. Setelah kematian Unyong, sikap perawat Liong pun berubah.
Perawat Sion lalu mengatakan bahwa ada seseorang yang mencoba membuka kembali kasus tersebut, dan hal itu membuat banyak orang panik. Tak hanya itu, kini Leong juga mulai dikucilkan. Ia ternyata tahu bahwa Unyong tidak bersalah, namun memilih diam karena diperintahkan oleh Dr. Park. Semua tuduhan kini mulai diarahkan kepada Leong karena ia terlihat kerap membuli Unyong. Hiju dan Mujin pun mendatangi seorang pengacara yang dulu pernah membela Unyong, namun mundur karena kurangnya bukti kuat. Akhirnya, pengacara tersebut memutuskan untuk membatalkan diri sebagai firma hukum yang membela Unyong. Saat mereka keluar dari kantor, Hiju justru salah fokus dengan jam tangan yang dikenakan oleh pengacara itu. Selanjutnya, mereka mendatangi kantor polisi untuk menyelidiki lebih lanjut kematian Unyong Yong. Namun, polisi menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti apapun yang mendukung dugaan adanya kejanggalan. Polisi bahkan tidak mendengar adanya laporan perundungan di tempat kerja. Ia justru menduga bahwa Unyong mengakhiri hidupnya karena permasalahan pribadi dengan pacarnya. Setelah itu, Mujin dan Hiju pergi ke minimarket untuk membeli makanan. Saat membayar di kasir, Mujin kembali melihat Yeonjae bekerja di sana. Ia merasa heran karena Yeonjae tampaknya tidak pernah libur. Mujin pun menawarkan bantuan jika Yeonjae membutuhkan sesuatu. 노무사로서의 사명감. 얘기해. Kembali ke kantor, Yunwo menunjukkan kacamata barunya yang memiliki kamera tersembunyi. Namun, Hiju tampak frustrasi karena mereka belum menemukan bukti apapun. Yunwo meyakinkan bahwa jika rumah sakit menutupi kebenaran, mereka bisa membongkarnya dari dalam. Saat Mujin meminta Hiju memfotokopi beberapa dokumen, ia tiba-tiba teringat sesuatu ketika melihat kertas yang terselip di bawah lemari. Mujin menduga itu adalah surat laporan perundungan yang pernah ditulis Unyong. Kini mereka menyusun rencana baru. Yunwo akan menyamar sebagai dokter dan masuk rumah sakit untuk mencari ruangan tempat surat itu jatuh. Sementara itu, Hiju yang merasa perutnya sakit kemudian pergi ke kamar kecil meninggalkan Mujin sendiri di mobil. Saat Yunwo melintasi beberapa perawat di lantai penyakit dalam, mereka terlihat terpesona dengan penampilannya. Salah satu dari mereka adalah perawat Leong. Namun, Sion yang melihatnya mulai curiga karena merasa wajah dokter tersebut tidak dikenalnya. Yunwo pun berusaha menghindar. Perawat lain pun mulai membicarakan dokter baru yang tampan, membuat Sion bertanya-tanya apakah dia dokter magang. Di saat yang sama, Mujin juga menyelinap masuk rumah sakit untuk mencari perawat Leong karena ia yang membuli Unyong. Namun, aksinya diketahui oleh Dr. Park, yang kemudian memerintahkan pihak keamanan untuk menangkap Mujin. Sementara itu, penyamaran Yunwo mulai terbongkar saat Sion mengenalinya sebagai orang luar. Yunwo pun melarikan diri dengan melepas jas dokternya. Hiju yang menunggu di mobil mulai khawatir karena Mujin belum juga kembali. Di sisi lain, pihak keamanan terus mencari Mujin di dalam rumah sakit. Beruntung, Yunwo berhasil lolos setelah membuang atribut penyamarannya. Tak lama kemudian, Mujin dan Yunwo akhirnya bertemu dan berusaha melarikan diri dengan naik ke atap gedung. Namun, di sana mereka menemukan perawat Leong yang hendak mengakhiri hidupnya. Setelah kematian Unyong, semua perawat diminta tutup mulut, dan Leong kini menjadi kambing hitam yang dituduh sebagai pelaku perundungan. Ia pun merasa dikucilkan dan putus asa. Melihat Leong yang hampir melompat, Mujin dan Yunwo segera berlari untuk menghentikannya. Mereka berusaha menenangkannya dan meminta agar tidak melakukan hal nekat. Namun, tiba-tiba perawat Leong terpeleset, dan Mujin secara refleks melompat untuk menyelamatkannya. Pada saat itu, Mujin kembali dirasuki oleh arwah Unyong. Melalui tubuh Mujin, Unyong menyampaikan pesan kepada perawat Leong bahwa ia harus mengungkapkan kebenaran yang selama ini ditutupi. Perkataan itu membuat Leong tersadar. Ia pun meminta maaf atas semua kesalahannya terhadap Unyong. Tak lama, petugas keamanan tiba di lokasi. Sion yang menyaksikan kejadian tersebut tampak sedih. Setelah peristiwa itu, Mujin, Hiju, dan Yunwo kembali ke kantor. Yunwo berhasil mewawancarai perawat Sion untuk mengungkapkan fakta-fakta yang selama ini disembunyikan. Selain itu, mereka juga berhasil menemukan surat laporan perundungan yang pernah ditulis oleh Unyong. Dalam wawancara tersebut, perawat Sion mengungkapkan bahwa Unyong pernah disalahkan atas kematian seorang pasien, padahal Unyong hanya menjalankan perintah dari dokter yang menangani pasien tersebut. Tiba-tiba, Yunwo menerima pesan dari kekasih Unyong yang meminta untuk bertemu. Saat pertemuan, kekasih Unyong mengaku bahwa selama ini Unyong sering merasa tertekan selama bekerja di rumah sakit. Bahkan, ia sempat berencana untuk cuti karena mengalami depresi, sesuai dengan surat rekomendasi yang diberikan oleh dokter. Mendengar hal itu, Mujin merasa sangat lega, karena surat tersebut bisa menjadi bukti bahwa Unyong memang mengalami tekanan mental saat bekerja. Kekasih Unyong pun sangat menyesal karena tidak bisa mendampingi Unyong di saat-saat terberatnya. Tiba-tiba, arwah Unyong kembali merasuki Mujin dan memeluk kekasihnya dari belakang. Mujin tidak sadar bahwa ia melakukan itu di depan umum, yang tentu saja membuat suasana canggung. Di sisi lain,
Terungkap bahwa perawat Leong sebelumnya sempat berencana menghancurkan resep yang ditulis oleh Dr. Park sebagai upaya menghilangkan bukti, namun ia mengurungkan niatnya dan bukti itu masih disimpan olehnya. Keesokan harinya, Mujin terlihat berlari menaiki tangga. Ternyata, ia sedang memainkan sebuah game yang bisa menghasilkan uang. Saat kembali ke kantor, mereka menemukan sebuah amplop coklat di depan pintu. Isi amplop itu adalah bukti penting yang dikirimkan oleh perawat Leong. Tiba waktunya Yunwo melakukan siaran langsung. Bersamaan dengan itu, Mujin dan orang tua Unyong melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Tak lama kemudian, tim penyidik langsung menggeledah rumah sakit tempat Unyong dulu bekerja. Semua data dan dokumen penting disita untuk diperiksa lebih lanjut. Dr. Park mulai panik dan gelisah karena tahu semua kejahatannya akan segera terbongkar. Kasus ini pun menjadi sorotan media. Wawancara Yunwo dan perawat Sion juga disiarkan dalam pemberitaan, dan video tersebut menjadi trending topik. Yunwo dengan bangga mengaku bahwa dialah pemilik channel yang mengungkap kasus tersebut. Kebenaran akhirnya terungkap. Para perawat pun mengucapkan belasungkawa kepada Unyong, dan yang paling menyesal adalah perawat Leong. Namun, arwah Unyong telah memaafkan semuanya. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Mujin, lalu perlahan menghilang dengan damai. Saat Mujin, Hiju, dan Yunwo hendak pulang, tiba-tiba sebuah bus melaju dengan kecepatan tinggi dan akan menabrak Mujin. Apakah Mujin kali ini kembali diselamatkan oleh Bosal? Ternyata, insiden saat perawat Leong hampir terjatuh dan berhasil diselamatkan oleh Mujin tidak sepenuhnya kebetulan. Diam-diam, Bosal ikut campur dalam peristiwa itu. Dengan kekuatan supranaturalnya, Bosal membantu menahan tubuh Leong agar tidak jatuh, lalu mengangkatnya kembali ke atas dengan gerakan yang terlihat seperti seorang biksu sakti.